Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sedang menonton video pembelajaran kelas 7 episode keempat bagian kedua, ya, bagian kedua. Bagi yang belum nonton bagian pertamanya, silahkan ditonton dulu bagian pertamanya ya. Oke, ini tadi tupainya melompat 15 sebelah kiri, berapa kali tupai itu telah melompat, tinggal 15 dikurang 3 sebanyak berapa kali ya. Jadi kalau diberatkan 15 kurang 3 berapa nih? Kalau 15 kurang 3 baru 12. Ayo, oke, kurang 3 lagi. Berapa kalau dikurang 3? 9. Dikurang 3 lagi 6. Dikurang 3 berapa? 3. Dikurang 3 0. Oke, sekarang 3-nya ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 5 kali dia ya. Oke, 5 kali. Nah, selanjutnya 5 kali pelompatan ya. Selanjutnya, nah, misal banyak lompat tupai adalah T. Jadi minus 15 bagi 3 minus 5 ya. Minus 15 kali 1/3, jadi minus 5 ya. Oke, secara umum jika A, B, C adalah bilangan bulat, A kali B sama dengan C, A sama dengan C dibagi B ya. A kali B sama dengan C, B itu C dibagi A ya. Insyaallah sudah paham, ini di kelas SD sudah ada nih. Urutan operasi, kalian telah mempelajari 4 macam operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misal ada suatu soal matematika sebagai berikut: 6 tambah 2 kali 4. 6 tambah 2 kali 4 yang mana dulu? Nah, jadi kalau misalkan kita 6 tambah 2 8 kali 4, 8 kali 4 32. Atau yang kiri dulu, 2 kali, yang kanan dulu, 2 kali 4 8 ya, tambah 6 14. Ini kan beda jawabannya ya. Nah, kenapa waktu di awal-awal dulu mungkin guru kalian itu tidak membolehkan pakai kalkulator? Itu penyebabnya adalah bagian ini, karena kalian belum paham tentang urutan operasi. Kalau misalkan di kalkulator, itu otomatis dari kiri ke kanan terus dia membacanya ya. Jadi kalkulator itu nih, misalkan dia tidak bisa membaca urutan operasi. Jadi 6 ya ditambah 2 dikali 4, tuh kan ya, 14. Nah, ini kebetulan kalkulatornya yang dia tahu bagaimana penjumlahan itu terlaksana, karena kita menghitungnya lengkap. Ada juga yang misalkan seperti ini. Jadi ya, misalkan dia nulis 6 dulu tambah 2, ngetik sama dengan, baru kali 4. Nah, 32. Nah, jadi kalkulator itu tidak pintar. Yang pintar itu yang gunainnya ya, yang bikinnya itu yang pintar. Jadi kalkulator ini hanya alat ya. Jadi jangan sampai ketergantungan, kecuali untuk yang hitung-hitungan yang agak besar yang menurut kalian perlu bantuan. Oke ya. Urutan operasi, ingat hitung bentuk yang di dalam kurung dulu. Kemudian hitung bentuk eksponen ya. Ingat, jadi urutannya itu kalau ada dalam kurung, kurung dulu. Kalau ada dalam pangkat, pangkat dulu ya. Nah, seperti itu. Ini yang pangkat dulu. Kemudian yang ini perkalian dulu. Kalau yang seperti ini pembagian, perkalian. Nah, pembagian dulu karena di sebelah kiri perkalian. Yang mana yang lebih kiri? Jadi urutannya seperti ini kesimpulannya ya. Ingat yang di dalam kurung dulu. Setelah dalam kurung baru pangkat. Itu pun kalau ada. Setelah pangkat baru perkalian dan pembagian ya. Itu pun kalau ada. Kalau mereka ada berdua seperti ini, nah kerjakan yang paling kiri dulu ya, yang paling kiri. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang dalam kurung dulu, kalau ada dalam kurungnya, baru pangkat, baru yang lainnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Ini sama, perkalian lebih dulu.
Yang ini pembagian dan perkalian lebih dulu ya. 4 bagi 2 2, 5 kali 4 20. Oke, agak cepat aja ya di sini ya. Ayo kita menalar. Pada perkalian bilangan bulat A kali B, jika salah satu A atau B adalah 0, tentukan kemungkinan hasil kalinya. Apapun bilangan yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0 ya. Itu yang harus dinalar ya. Sifat tertutup pada bilangan bulat terhadap operasi perkalian artinya hasil perkalian dua bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Buatlah dugaan. Apakah operasi perkalian pada bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Kalau sifat tertutup itu pasti bilangan bulat ya. Kalau perkalian, jawabannya iya. Kalau pembagian, jawabannya tidak. Kenapa? Contoh, misalkan contohnya aja seperti ini. 5 bilangan bulat dibagi 2 bilangan bulat. Hasilnya berapa? 5 bagi 2, 2,5. Oke, kalau yang seperti ini namanya adalah pecahan. Ya, ini pecahan desimal yang saya tampilkan. Nah, itu bukan bilangan bulat ya. Bilangan bulat masih ingat terdiri dari yang negatif, 0, positif. Kalau 1 aja, 13 aja, nggak ada 13 per sepertiga. Ini namanya, kalau yang seperti ini namanya pecahan. Ada yang bulat, ada yang pecahan, berarti namanya pecahan campuran. Ya, perlu diingat lagi, pelajari lagi bagian SD dulu ya. Oke, salin dan lengkapi tabel 1.10. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang seperti ini, 0 kali 0. 0. Bilangan bulat positif kali 0, 0 juga. Bilangan bulat negatif kali 0, 0. 0 kali bilangan positif, 0. Bilangan positif kali bilangan positif, positif. Bilangan bulat negatif, ini perkalian ya. Tandanya beda, berarti negatif. 0 kali negatif, 0. Ya. Oke. Positif kali negatif, tandanya beda, negatif. Negatif kali negatif, positif. Tandanya sama. Jadi seperti itu penjabarannya. Ya. Oke, kita ke bagian berikutnya. Operasi pembagian pada bilangan bulat. Nah, kalau pembagian bilangan bulat ini ada yang agak berbeda. 0 bagi 0, 0. Ya. 0 bagi 0, 0. Sekarang kalau 0, ini ingat ya. Ini pembagi, ini yang dibagi. Pembagi ini berarti yang di bawah. Ya, atau kalau bahasanya ini adalah penyebut. Kalau di pecahan ini namanya pembilang. Misalkan yang positif 5 bagi 0. Apapun yang dibagi 0 ya, apapun yang dibagi 0 itu hasilnya 0. Dikali 0 itu hasilnya 0 juga. Ya, apapun yang dibagi 0 itu hasilnya 0. Seperti itu.